Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandri Yunanto. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan judul materi dalam video ini, yaitu mengenal Bryophyta, ciri, klasifikasi, dan perannya dalam ekosistem. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk di ke dalam Bryophyta, masuk di ciri, klasifikasi, dan perannya dalam ekosistem, sebaiknya kita mengerti akan pengertian Bryophyta sendiri. Bryophyta itu sendiri. Bryophyta atau yang kita tahu yaitu tumbuhan lumut adalah tumbuhan non-vaskuler yang hidup di habitat lembab. Mereka tidak memiliki jaringan pengangkut sejati seperti xilem dan floem. Reproduksi Bryophyta melibatkan siklus dominan gametofit. Oke. Oke teman-teman, kita masuk di tahap ketiga yaitu mengetahui ciri utama Bryophyta. Ciri utama Bryophyta di sini ada 4 ya teman-teman, yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Struktur tubuh terdiri dari rizoid, pengganti akar, kauloid, pengganti batang, dan piloid, pengganti daun. Hidup di tempat lembab karena membutuhkan air untuk reproduksi seksual. Bersifat autotrof, menghasilkan makan sendiri melalui fotosintesis. Jadi lumut itu juga bisa melakukan fotosintesis teman-teman. Dia menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Seperti layaknya tumbuhan yang lain ya teman-teman. Kita masuk ke lumut yang pertama yaitu lumut daun, Bryophyta. Ciri-ciri lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida memiliki batang semu, memiliki daun yang tersusun spiral, memiliki kutikula dan stomata untuk mencegah hilangnya air, memiliki akar berupa rizoid, dapat tumbuh di daerah lembab atau kering, dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Manfaat lumut daun atau Bryopsida nama lainnya yaitu manfaatnya bagi manusia. Lumut daun dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit seperti penyakit kulit, mata, hati, jantung, pneumonia, luka bakar, dan luka luar. Lumut daun dapat digunakan sebagai zat antiseptik untuk membunuh kuman-kuman. Lumut daun dapat digunakan sebagai bahan dalam produk perawatan kulit, membantu melembabkan dan menyegarkan kulit. Oke, di sini dikatakan dapat membantu melembabkan kulit dan menyegarkan kulit gitu. Untuk teman-teman perempuan mungkin seneng gitu kan dengar ketika bisa dengar, oh kulitnya segar nih atau melembabkan kulit gitu kan. Maskeran aja bisa mungkin bisa lumut dipakai untuk maskeran. Oke, kita masuk yang keempat. Beberapa jenis lumut daun dapat dikonsumsi dan menjadi sumber nutrisi, terutama mineral dan serat. Itu manfaat bagi manusia ya teman-teman. Kalau manfaat bagi lingkungan, yang pertama yaitu berperan penting dalam ekosistem seperti menyediakan oksigen untuk tumbuhan lain. Lumut daun dapat menahan erosi tanah terutama di daerah berlereng. Yang ketiga, lumut daun dapat mengurangi bahaya banjir karena air hujan yang turun bisa diserap dengan baik. Lumut daun dapat menangkap dan menyimpan karbon dioksida carbon sequestration sehingga dapat meminimalisir pemanasan global. Lumut daun dapat menjadi indikator kualitas udara di suatu lingkungan. Oke, kita masuk di lumut daun, itu ciri-ciri lumut daun teman-teman yang mempunyai nama ilmiah Bryophyta atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut Bryopsida. Itu ciri-cirinya, manfaat lumutnya bagi manusia dan manfaatnya bagi lingkungan seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke lumut yang kedua. Di sini ada lumut hati yang bernama ilmiah Hepaticophyta atau Hepaticopsida.
Bentuknya seperti lembaran yang membelah, di tepinya menyerupai bentuk hati. Tumbuh mendatar di tanah lembab seperti lereng gunung, bukit, atau dasar hutan hujan tropis. Memiliki rhizoid di bagian bawah tubuhnya yang berfungsi sebagai akar. Gametangnya atau struktur penghasil gametnya berbentuk seperti payung. Sporofitnya menggantung pada gametofit betina. Di sini ada manfaatnya teman-teman. Manfaat lumut hati yaitu menyediakan tanah bagi tumbuhan yang lebih besar, menyediakan makanan bagi tumbuhan kecil sebagai sarang hewan-hewan kecil, menjaga kelembapan udara dan porositas tanah. Seperti itu ya teman-teman, ciri-cirinya dan manfaat lumut hati untuk lumut yang kedua ini. Untuk bagian yang ketiga, di sini ada lumut daun yang bernama ilmiah Anthocerotopita atau Anthocerotopsida. Ciri-ciri lumut tanduk di sini sebagai berikut ya teman-teman. Nih, bentuknya menyerupai tanduk. Karena namanya lumut tanduk, jadi menyerupai tanduk ya teman-teman. Tumbuhnya berbentuk lembaran yang ujungnya bercabang. Sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Habitatnya berada di daerah lembab atau teduh. Tidak memiliki jaringan pembuluh, menyerap air dan nutrisi langsung melalui permukaan tubuhnya. Memiliki akar yang berupa rhizoid. Talus gametofitnya cakram dengan tepi bertoreh. Talus sporofitnya tumbuh menjulang pada gametofit. Kapsul spora yang membukanya dimulai dari bagian atas sporofit sampai ke bagian bawah. Oke, di sini ada manfaat lumut tanduk ya teman-teman yang bernama ilmiah Anthocerotopita tadi. Yang pertama menjaga kestabilan tanah, yang kedua membantu tanaman lain berkembang, ketiga menstabilkan tanah dan menjaga tanah agar tetap lembab, menyuburkan tanah yang keempat. Oke, seperti itu ya teman-teman ciri-ciri lumut tanduk dan manfaatnya bagi lingkungan. Nah, teman-teman, di sini kita masuk dalam peran biota dalam ekosistem. Di sini saya dapat 5 peran biota dalam ekosistem, yaitu sebagai penyerap air dan kelembapan tanah, mencegah erosi tanah, menstabilkan tanah dengan menyerap air, berkontribusi pada kesuburan tanah, meningkatkan kandungan bahan organik ketika mereka mati. Yang keempat, tempat hidup bagi mikroorganisme, tumbuhan-tumbuhan kecil, makhluk hidup kecil ya teman-teman, mikroorganisme itu. Yang kelima, lumut gambut, nama ilmiahnya Sphagnum, digunakan sebagai bahan bakar dari media tanam. Oke, seperti itu peran biota dalam ekosistem. Oke, kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu setelah kita belajar, kita harus dapat memahami ciri utama biota dari pembelajaran tersebut yang pertama. Yang kedua, bisa menjelaskan klasifikasi biota. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi peran biota dalam ekosistem. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.